Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan coba membahas pengalaman saya waktu menggunakan OctaFX copy trading ini ya. Jadi di video sebelumnya kita udah mereview ya, kita udah bongkar habis-habisan tentang fitur apa aja yang ada di OctaFX copy trading ini ya, dan apakah OctaFX ini itu layak digunakan atau enggak. Nah, pada video kali ini saya akan coba buka-bukaan tentang pengalaman saya menggunakan OctaFX copy trading ini. Nah, kalau kalian lihat ya di menu area penyalin ini, di sini itu ditampilkan berapa keuntungan yang saya dapatkan ketika dulu itu mengikuti OctaFX copy trading ya, di mana untuk keuntungannya itu adalah minus ya, minus $409, dan waktu itu menggunakan floating rate ya. Jadi kalau nggak salah saya waktu itu harga dolar di 14.000 sekian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan dengan $400 itu kurang lebih sekitar hampir 6 jutaan ya. Saya rugi ketika menggunakan OctaFX copy trading ini. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini juga dimunculkan beberapa master yang saya ikuti waktu itu ya. Ada 3 master yang saya ikuti. Dan kerugian saya yang paling besar adalah ketika mengikuti master si Afren ini ya. Sebentar lagi saya akan jelaskan bagaimana cara kerja trading dia, kenapa bisa tiba-tiba jadi minus sebesar ini ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ringkasannya ya teman-teman. Jadi kita juga akan bahas ringkasannya. Dan di sini kalian bisa melihat juga tanggal saya mengikuti OctaFX copy trading ini ya, yaitu di tanggal 3 bulan 2 tahun 2021 silam, ataupun kurang lebih 2 tahun setengah yang lalu. Jadi waktu itu saya juga masih jualan ya teman-teman, dan waktu jualan itu saya juga sambilan trading. Waktu itu saya belum menggunakan broker-broker yang saya pakai sekarang ya. Waktu itu saya pakai OctaFX ya, saya juga pernah pakai FBS ya, pokoknya broker-broker gitulah ya guys ya. Nah, pas banget saya lagi semangat-semangatnya jualan saat itu dan pengen banget dapat penghasilan tambahan tanpa perlu trading sendiri ya. Jadi akhirnya kemakan iklan dari OctaFX copy trading inilah ya guys ya. Makanya waktu itu saya taruh modal ya di OctaFX copy trading ini, tapi saya kurang ingat ya teman-teman berapa sih modal yang saya taruh. Nah, makanya di sini coba kita langsung bahas aja ya, mungkin ketemu kira-kira berapa sih modal yang saya taruh waktu itu. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu untuk membahas beberapa master yang saya ikutin waktu itu ya guys ya. Nah, di sini kita akan coba membahas dari master si Afren ini ya. Di sini kalau teman-teman lihat ringkasannya ya. Jadi waktu itu saya sempat untung itu di awal $100. Kemudian tiba-tiba beberapa hari ya, kalau nggak salah saya itu sekitar 4 atau 5 hari kemudian, itu tiba-tiba ada posisi dia yang dia buka dan nggak ditutup-tutup ya, padahal lossnya itu udah besar banget teman-teman ya. Dan kalau kita lihat riwayat trading dia ya, di sini kita kinerja master. Nah, ini bisa kita scroll aja ke bawah. Nah, ini kita bisa lihat riwayat transaksi yang dia lakukan. Jadi memang sebelumnya itu saya cuma pengen profit ya. Jadi makanya ketika saya mencari master ini, saya cari master yang memiliki keuntungan paling besar ya. Jadi waktu itu karena saya lihat si Afren ini keuntungannya paling besar ya, dan juga skor resikonya itu bukan 6 ya teman-teman, bukan risk 6 ini, tapi skor resikonya itu 1 ya waktu saya mendapatkan akun dia ini ya. Jadi menurut saya waktu itu skor resiko dia sangat rendah ya, dan juga dia memiliki keuntungan yang paling besar. Makanya waktu itu saya coba untuk mengikuti si Afren ini ya. Dan kalau kalian lihat sebelum hari pembantaian ini ya, dimana minusnya itu besar-besaran. Nah, sebelumnya itu memang profit terus ya guys ya. Profit ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini ya, profit. Nah, sebenarnya untuk transaksi dia yang akhir-akhir ini itu udah membahayakan ya, karena memang waktu itu dia opennya gede-gedean lotnya. Tapi sebelumnya itu lotnya kecil-kecil ya guys ya, jadi nggak terlalu besar seperti ini. Nah, kemudian setelah 4 hari ataupun 5 hari setelah itu muncullah tragedi ini ya teman-teman, dimana semua transaksi dia itu merah ya. Jadi yang awalnya skor resiko dia itu 1 ya, tiba-tiba skor resikonya itu berubah menjadi 6 ya. Dan posisinya saat itu saya nggak ada ngecek ya transaksi saya di OctaFX ini ya, padahal
pihak OctaFX-nya itu udah mengingatkan saya ya ketika skor risikonya ini berubah jadi 6. Ya, jadi waktu itu seingat saya ada masuk email ataupun ada masuk notifikasi apalah ya gitu ya di aplikasi OctaFX ini, tapi saya waktu itu posisinya lagi di jalan ya. Lagi perjalanan panjang pulang dari Jawa ke kampung saya. Jadi memang saya nggak ada ngecek HP ya guys ya. Pas saya nyampe di kampung ya, ternyata saldo saya itu udah habis ya. Itulah makanya saya bilang di video sebelumnya ketika saya review platform copy trading dari OctaFX ini, skor resiko ya, kemudian keuntungan itu belum tentu dia menjanjikan ya guys ya. Walaupun skor resiko dia itu 1, dia tetap ada kemungkinan bisa menghilangkan uang kalian ya. Makanya saya bilang kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk OctaFX copy trading ini ya, pastikan orang yang kalian copy itu orang yang kalian kenal betul-betul ya secara teknik tradingnya ya. Dan juga pastikan dia menggunakan stop loss dan take profit ya. Jangan seperti si ini ya teman-teman, si Afren ini. Karena kalau saya lihat ya, rata-rata ya bahkan 90% dari trader ataupun master di copy trading OctaFX ini itu mereka menggunakan teknik scalping ya guys ya. Jadi nggak ada TP dan nggak ada stop loss ya. Supaya apa? Supaya riwayat trading mereka ini hijau semua. Jadi para copier ya atau kita-kita yang mau mencari mereka ini lebih yakin ya, wah dia hijau semua nih. Jadi semakin banyak copier yang akan menyalin dia. Padahal hal seperti itu adalah hal yang sangat membahayakan juga ya guys ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia itu pengen terus-terusan hijau ya, ada saatnya dimana dia itu udah loss besar, tapi dia masih berharap posisi dia itu akan berbalik ya, dari yang awalnya itu loss besar sampai dia itu menjadi profit lagi. Nah tapi kadang harapan itu nggak sesuai dengan kenyataannya ya. Tiba-tiba nanti lossnya itu makin besar sampai dimana lossnya itu membahayakan saldo dia. Nah itulah awal-awal kehancuran dari strategi trading ini ya guys ya. Dan rata-rata para master trading di copy trading OctaFX itu seperti itu ya. Kalau misalnya profit itu di close saja ya, tapi giliran untuk loss ya, udah loss sebesar apapun itu nggak akan di close. Nah inilah berbahayanya mengikuti master trading yang seperti itu. Makanya saya bilang buat teman-teman yang memang ingin ataupun mau menggunakan fitur copy trading dari OctaFX ini, pastikan kalian itu kenal dengan orang yang kalian copy ya. Dan kalian tanyakan langsung apakah memang style trading dia itu ada TP dan ada stop lossnya atau enggak ya. Jadi walaupun nanti di performa trading dia itu ada lossnya ya, tapi akun kalian itu tetap aman. Kenapa? Karena memang dia menggunakan stop loss. Berbeda dengan si Afran ini, akunnya itu dulu hijau semua ya guys ya, bahkan lossnya itu 0, tapi ada suatu saat dimana mental dia itu kena. Kenapa? Ya karena memang loss dia itu semakin lama semakin besar sampai menghabiskan modal dia ya. Dan otomatis orang yang mengcopy dia waktu itu juga akan habis modalnya. Kalau nggak salah saya, orang yang copy dia waktu itu ada cukup banyak ya guys ya, ada sekitar hampir 7 ribuan ya. Karena memang waktu itu dia ini yang paling oke ya, skor risiko dia 1 dan juga profit dia yang paling besar. Siapa yang nggak mau menggunakan master copy seperti itu ya. Nah oke, itu adalah master copy trade yang saya ikutin yang pertama ya teman-teman. Nah kemudian untuk master copy trade yang kedua yang saya ikuti adalah master copy trade yang pip master ini. Coba kita klik si pip master ini. Nah ini adalah ringkasan ketika saya mengikuti si pips master ini ya teman-teman. Jadi waktu itu saya profit 6,17 dolar dari master ini. Kemudian ini juga ditampilkan beberapa riwayat lainnya. Dan kalau kita lihat di kinerja masternya, nah ini ya teman-teman. Nah untuk pips master ini juga awal-awalnya itu skor risikonya 1 ya, sekarang itu udah menjadi 6 skor risikonya. Dan kalau kalian lihat juga di deskripsi strategi dia ini, dia bahkan langsung bilang ya bahwasannya dia mau minimum profitnya 20 sampai 50 dolar per day ya. Jadi memang dia strategi scalpingnya itu agresif ya, sangat barbar ya teman-teman. Padahal investasi minimal dia adalah 25 dolar ya. Artinya di sini dia mau mendapatkan profit 100% dalam satu hari ya guys ya. Wow, gila ya teman-teman. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini di sini teman-teman bisa melihat histori dari transaksi dia ya, di mana
Seperti yang udah saya bilang tadi ya, jadi memang untuk para master trading ini ya yang menggunakan teknik scalping ya tanpa SL dan juga tanpa TP. Nah inilah yang saya bilang ya teman-teman. Akibatnya kalau dia trading nggak ada TP dan juga nggak ada SL, karena dia mau mempertahankan profit dia ya, dia mau mempertahankan riwayat dia yang hijau-hijau semua ini, akhirnya dia menahan posisi loss dia itu sangat lama. Ya, di sini dia menahan posisinya itu 18 hari, ya 18 hari, 18 hari dengan berharap ya posisi loss dia ini itu akan berbalik menjadi profit. Ya, padahal setelah dia udah menahan 18 hari ya, malah posisi dia ini itu terus membengkak ya sampai menghabiskan dana dia di akun dia. Nah, teman-teman bisa pelajari ini ya. Padahal dia opennya itu cuma 0,01 lot ya, tapi lossnya itu bisa sebesar ini ya teman-teman. Makanya saran saya teman-teman ya, kalau memang kalian cari master copy trading di OctaFX ini, kalian jangan cari master copy trading yang hijau semua gitu ya, hijau semua gitu ya, nggak ada lossnya sama sekali. Nah biasanya itu akan sangat berbahaya ya menurut pengalaman saya pribadi, karena dia itu lebih mementingkan riwayat transaksi dia itu profit ya daripada dia menggunakan take profit dan juga stop loss. Nah menurut saya itu kayak bom waktu ya, jadi kalian tinggal tunggu aja tanggal berapa ataupun hari keberapa nanti tiba-tiba semua dana kalian itu bisa hilang ya, karena memang dia nggak menggunakan stop loss. Dan kenapa di sini hasil saya di Pips Master ini itu untung ya, padahal kalau kita lihat di riwayat akunnya ini itu loss ya ataupun hilang semua dananya. Nah itu karena begitu saya udah loss besar di akun Afren tadi ya, yang di akun Afren ini, nah itu saya langsung cabut dana saya dari Pips Master ini. Jadi waktu itu saya tarik semua dana saya di semua master copy trade ini, dan waktu itu saya langsung pindahkan ke akun OctaFX saya. Itulah kenapa di bagian di Pips Master ini saya keuntungannya itu untung ya, karena memang saya di sini nggak sempat margin call ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah untuk master yang ketiga yaitu Bir vs Bull, waktu itu saya di sini baru mulai mengikuti si Bir vs Bull ini, tapi waktu itu karena saya margin call di Afren ya, saya langsung tarik dana saya di Bir vs Bull. Makanya di sini dana saya itu nggak sempat trading ya mengikuti master Bir vs Bull ini. Nah itu dia sedikit cuplikan tentang pengalaman trading saya menggunakan copy trading dari OctaFX ini ya teman-teman. Dan buat kalian yang nanya, bang apakah untuk kedepannya tetap mau menggunakan OctaFX copy trading ini? Kalau jawaban saya pribadi ya, saat ini itu saya udah bisa dibilang itu udah full trading ya. Jadi saya itu memang setiap harinya itu udah lihat chart ya. Jadi makanya saya kalau ditanya saat ini, saya mungkin nggak akan menggunakan fasilitas OctaFX copy trading ini lagi, karena memang keseharian saya saat ini itu udah memang lihat trading view gitu ya. Jadi memang sehari itu saya bisa 3 jam gitu ya ataupun 4 jam untuk melihat charting trading forex seperti ini. Makanya untuk saat ini itu mungkin saya nggak akan menggunakan fasilitas copy trading lagi ya, saya lebih baik untuk trading sendiri. Tapi kalau buat teman-teman yang memang belum pernah mencoba OctaFX copy trading ini dan kalian pengen memilih master mana yang cocok untuk kalian ya, saran saya ya, jangan sesekali memilih master yang memang kalian itu nggak kenal dia siapa ya, dan kalian nggak tahu teknik trading dia seperti apa ya. Pastikan teman-teman kalau misalnya pilih master itu adalah master yang memang kalian kenal ya guys ya. Itu adalah poin pertamanya, dan kalian tahu teknik tradingnya seperti apa ya. Pastikan juga dia itu memang tradingnya menggunakan stop loss dan juga take profit. Jangan asal-asalan memilih master, karena seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya ya, kalau misalnya forex itu high risk high gain, maka copy trade di forex itu jauh lebih high risk dan high gain lagi ya. Paham ya teman-teman? Nah sebelum kita mengakhiri video ini ya, buat teman-teman yang memang belum tahu tentang fitur copy trading dari OctaFX ini, kalian bisa cek video saya yang udah saya upload kemarin ya, 2 hari yang lalu, yaitu review copy trade OctaFX ya. Di setelah ini kalian bisa tonton video ini ya. Oke, demikian aja video pengalaman saya menggunakan fitur copy trade dari OctaFX. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.